peperangan akan terjadi di mana-mana. Itu hanya awal. Akan semakin banyak perang di mana-mana. Mari saudara terkasih, buka matamu. Ya. Buka mata saudara. Ini sudah akhir zaman. Kita sudah di detik-detik terakhir menjelang kedatangan Yahushua HaMasiah. Jauhkan dirimu dari segala perdebatan. Jauhkan dirimu dari segala perselisihan. Karena akan terjadi yang lebih dahsyat lagi atas bangsa ini. Ya. Tapi sesungguhnya semua karena kasih Elohim. Elohim memperingatkan. Ya. Berulang kali Elohim memperingatkan. Jadi gumpalan-gumpalan asap yang saya lihat, ya, itu adalah senjata-senjata yang akan diluncurkan ke bangsa itu. Berdoa bagi Israel. Karena mereka adalah kita. Karena kita adalah cabang dan tunas-tunasnya. Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini teramat sangat penting. Namun pesan ini juga satu aba-aba bagi setiap umat Tuhan di seluruh penjuru bumi. Nah, waktunya, saatnya kita untuk berjaga-jaga, ya.
Apa yang Tuhan sampaikan atas Israel kita akan dengarkan bersama-sama, ya. Mari kita simak dan kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita, ya. Haleluya. Oke, kita simak bersama-sama, kita tahu keadaan Israel, ya. Saya mau membawa saudara untuk mengulang beberapa tahun silam, ya. Dan juga beberapa bulan yang lalu. Tahun 2016. Saya sudah pernah menyampaikan di sosial media, memang belum ada YouTube saat itu, ya. Nah, hanya di FB. Mungkin nanti saya akan membacakan di Sabtu yang akan datang, ya, karena ini sekarang tidak sempat lagi mencari, ya. Itu kalau tidak 2016, 2017. Elohim berfirman saat itu, kalau Israel akan diserang, ya, dan Israel akan lemah. Nah, Israel yang disebutkan di sini Israel, ya, bangsa Israel, ya. Nah, namun ada hubungannya enggak dengan keadaan bumi? Apakah ada hubungannya dengan seluruh umat Tuhan? Ada. Bahkan sangat besar, ya. Karena di saat Israel diserang, ya, ini penggenapan daripada firman Tuhan. Karena di saat Israel lemah, maka di sanalah Yerusalem akan berseru-seru memanggil nama Elohim. Dan di sanalah Elohim akan datang. Di saat Elohim akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari masa kesesakan, maka masa yang akan datang pun, kesukaran besar-besaran pun akan terjadi di saat Dia telah membawa atau mengangkat umat kudusnya, ya. Kita baca dulu sebelum hilang jaringan, nanti saya akan lanjut, ya. Pesan Hasem, ya. Kenapa Hasem? Saya juga tidak tahu tadinya. Tetapi setelah membaca ini, nanti saudara akan tahu. Karena saya sendiri, ya, bukanlah orang yang belajar dari Israel sana akan bahasa-bahasa Ibrani, ya, tidak. Saya tidak pernah mempelajari. Tetapi apa yang saya sampaikan itu murni semua apa yang berasal daripada Roh Kudus. Di saat Roh Kudus mengatakan, saya menyampaikan kepada saudara, ya. Pesan Hasem bagi Israel, ya. Perang akan terjadi, kota-kota akan diserang. Perbanyaklah berdoa, peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat di hadapanku. Jumlah orang-orang dan bangsa-bangsa yang akan menyerang semakin banyak. Aku memanggil bangsa-bangsa yang kuat, dan mereka akan bangkit menyerang bangsa Israel. Engkau akan luput hanya di dalam namaku. Serukanlah namaku. Aku Elohim. Aku Yahweh. Adonai. Hasem. Yahushua. Elohim memberkati. Yahweh memberi kuasa. Adonai mengajarkan kepadamu. Hasem memberitakan bagimu. Yahushua memberikanmu keselamatan. Hasem menyerahkan Israel kepada bangsa-bangsa. Sampaikanlah, oleh karena dosa-dosa, oleh karena pelanggaran, dan oleh karena pemberontakanmu lah, semua akan tergenapi. Bangsa-bangsa akan bangkit menyerang bangsamu. Aku berfirman, sungguh mereka telah melukai hatiku. Berseru-serulah hanya di dalam namaku, hai seluruh bumi. Berserulah dengan kebajikan dan dalam kekudusan, oleh karena bumi sudah akan berlalu. Bagi yang beriman kepadaku, berserulah. Bapamu yang mengasihimu memberitahukan segalanya bagimu.
musuh-musuh mengerahkan kekuatannya. Aku Elohim menjagamu, aku meluputkanmu hanya di dalam ketulusan hatimu memanggil namaku. Akulah Yahweh yang memberikan kuasa bagi engkau di dalam Yahusua yang menyelamatkanmu. Berserulah dalam nama yang kuberikan bagimu. Aku menghampirimu. Juga aku pun akan menyelamatkan engkau dari masa kesusahan yang menimpamu. Aku sungguh menjaga engkau di dalam namaku, Yahweh, Yahusua, Adonai, Elohim, Hasem bagimu, Kados. Demikianlah pesan yang Elohim sampaikan atas bangsa Israel. Ya. Bahkan Elohim sendiri yang mengerahkan bangsa-bangsa yang kuat. Kalau kita melihat kalimat ini, ya, mungkin saudara merasa, apa iya Elohim itu, apa iya Tuhan itu mengerahkan bangsa-bangsa asing dan menyerahkan Israel ke tangan mereka? Apa iya Elohim itu akan membangkitkan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain untuk menyerang Israel? Bukan hanya sekarang, sejak zaman dahulu juga Elohim pernah juga membangkitkan bangsa-bangsa asing untuk menyerang Israel. Oleh karena apa? Ketegar tengkukan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran, dan oleh karena dosa-dosa. Bisakah saudara mengklaim hari ini Israel teguh di dalam firman-Nya? Bisakah saudara menjamin Israel saat ini benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Jelas kita melihat bagaimana keadaan seluruh bumi yang sudah penuh dengan Sodom Gomora, ya. Bahkan kita melihat bagaimana Sodom Gomora itu pun benar-benar diterima di semua bangsa-bangsa. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk Israel juga mengiyakan peraturan-peraturan yang dinyatakan atas dosa Sodom Gomora. Inilah yang mengundang, inilah yang menyatakan kemurkaan Elohim atas seluruh bangsa di bumi, terlebih Israel. Kenapa Israel yang disebutkan? Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena kepada Israel lah pertama kali dia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya jikalau dia adalah Yahweh yang berkuasa, yang menyatakan hukum-hukumnya untuk dilakukan, untuk dinyatakan, dan untuk dikerjakan oleh seluruh umat manusia. Israel jasmani dan rohani di akhir zaman ini telah melukai hati Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan pemberontakan-pemberontakan yang telah dilakukan. Jadilah Israel yang akan dimenangkan. Namun sekalipun Elohim memberikan teguran, memberikan peringatan kepada bangsa Israel, dia pun menyatakan sebuah berita sukacita di mana bangsa ini pun akan diluputkan sekalipun seluruh bangsa bersekongkol atau bersepakat untuk menyerang Israel di saat bangsa ini memanggil namanya yang kudus. Di saat Israel benar-benar menerima Dia yang adalah Yahusua yang telah datang ke dalam dunia dan yang akan datang untuk menyelamatkan umat kudusnya. Itulah yang Elohim rindukan atas Israel. Itulah yang Elohim serukan atas Israel. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dunia saat ini. Sodom Gomora yang memenuhi bumi. Sebab Sodom Gomora inilah dosa yang sangat besar yang akan menyatakan dunia akan berlalu. Di saat Sodom Gomora memenuhi bumi, maka kemurkaan Elohim akan dinyatakan atas seluruh bumi. Namun sebelum kemurkaan dinyatakan, Dia akan datang dan Yerusalem akan berseru-seru. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berseru-seru memanggil namanya yang kudus. Dan di sanalah Elohim akan datang menyelamatkan
umat pilihan dari masa kesesakan. Lakukanlah firman Elohim sebelum semuanya berlalu, karena dengan diserangnya Israel, maka inilah tanda besar deru perang yang telah dinyatakan menjelang hari kedatangan Yahusua Hamasia untuk menyelamatkan umat-umat kudusnya. Hadidahakahina al-hasana. Dan semua akan dinyatakan. Bangsa-bangsa akan bersepakat menyerang Israel, dan Israel akan lemah. Namun kasih Elohim besar atas Israel. Perang akan terjadi. Kota-kota akan diserang. Perbanyaklah berdoa, hai Israel. Bertekuk lututlah. Bukankah Elohim yang telah membawamu keluar dari masa perbudakan? Dan Elohim jugalah yang akan meluputkanmu. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Sebelum Elohim memberikan pesan ini, Elohim memberikan saya penglihatan. Ya. Dan di dalam penglihatan itu saya hanya melihat seperti asap yang melambung tinggi, ya, seperti ledakan-ledakan, ya, dan gelap. Saya melihat gelap. Apa ini Tuhan? Saya katakan. Sebelum Elohim menyampaikan tentang bangsa Israel. Apakah penglihatan yang kau berikan ini? Kenapa saya melihat, ya, seperti ledakan-ledakan, ya, dan asapnya bus ke atas dan menghitam dan menutupi langit, ya. Elohim mengatakan Israel akan diserang. Apa yang terjadi saat ini itu belum seberapa, karena akan terjadi yang lebih dahsyat lagi atas bangsa ini, ya. Tapi sesungguhnya semua karena kasih Elohim. Elohim memperingatkan. Berulang kali Elohim memperingatkan. Jadi gumpalan-gumpalan asap yang saya lihat, ya, itu adalah senjata-senjata yang akan diluncurkan ke bangsa itu. Berdoa bagi Israel, karena mereka adalah kita. Karena kita adalah cabang dan tunas-tunasnya. Jadi kita harus tetap mendoakan mereka. Karena kita juga adalah anak kandung, ya, anak kandung daripada Israel. Ya. Kita adalah bangsa Israel yang berserak. Jadi berdoalah bagi mereka. Dan sebagai Israel, kita juga harus benar-benar hidup kudus. Sebagaimana Tuhan katakan, berseru-serulah hanya di dalam namaku. Hai seluruh bumi, berseru-serulah dengan kebajikan dan dalam kekudusan. Oleh karena bumi sudah akan berlalu, berserulah bagi bangsa yang beriman kepadaku, firman Tuhan. Doakan, karena ini akan terjadi, ya. Israel pun akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Karena dosa, karena pelanggaran, karena pemberontakan. Dan bangsa-bangsa akan bangkit.
Dan yang lebih menyedihkan, bangsa yang tadinya bersahabat dengan dia pun nantinya akan turut dalam peperangan. Dan di saat Israel diserang, percaya peperangan akan terjadi di mana-mana. Itu hanya awal. Akan semakin banyak perang di mana-mana. Mari saudara terkasih, buka matamu. Buka mata saudara. Ini sudah akhir zaman. Kita sudah di detik-detik terakhir menjelang kedatangan Yahushua HaMasyiah. Jauhkan dirimu dari segala perdebatan. Jauhkan dirimu dari segala perselisihan. Tidak ada waktu lagi. Bagi perdebatan perselisihan tidak ada waktu lagi. Saatnya bagi seluruh umat Tuhan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim. Saatnya seluruh umat Tuhan benar-benar berdiri atas, bukan atas dasar apa yang doktrin-doktrin gerejamu nyatakan. Karena doktrin-doktrin atau filsafat-filsafat manusia telah memecah belah umat Tuhan. Bagaimana Elohim tidak murka? Bagaimana Elohim tidak akan mempercepat kedatangannya? Karena Elohim telah melihat bumi ini telah binasa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesesakan, perdebatan, pertikaian, perselisihan. Penyesat-penyesat semakin besar. Penyesat itu datang dengan membawa nama Tuhan dan mengakui kalau Yahushua itu adalah Tuhan. Namun celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan. Jangan engkau bertahan dalam prinsipmu sendiri hanya karena apa? Pengajaran yang engkau terima daripada manusia. Namun buka hatimu, buka hidupmu akan apa yang Elohim singkapkan, akan apa yang Roh Kudus wahyukan kepada bumi ini di akhir zaman. Apakah wahyu yang Tuhan nyatakan tertutup sampai kedatangannya? Tidak. Masih banyak ilham-ilham yang Elohim bukakan. Janganlah engkau mempertahankan prinsipmu hanya karena mempertahankan apa kata dunia. Sehingga hikmat Elohim engkau tutup hanya karena penerimaanmu akan pengajaran dunia. Elohim benar-benar menutup saya akan pengajaran dunia. Gimana, Bu? Gimana? Minta didoain biar bisa cepat dapat jodoh. Ini Thomas ada kabut gelap yang menutupin ini, Thomas. Ada kabut gelap ya? Yang menutup masa depannya dia. Oh. Ini sering gagal, Thomas. Sering gagal ya? Iya. Tapi kabut gelapnya ini kekuatan mistiknya kok ini menutup dia. Udah lama belum Pak kira-kira Pak? Dari keturunan ya. Dari keturunan ya. Oke. Angkat tangan ya, Dewi Purwanti. Iya Pak. Ikuti saya. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh-roh terkutuk. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala roh jahat. Dan roh-roh jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan.
bebaskan segala roh-roh jahat, segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh terkutuk, keluar keluar demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus Darah Yesus buka masa depan. buka masa depan. Amin. Amin. Dewi Purwanti, Iya, Pak. ini kamu ada kuasa gelap yang menutup kamu, hidupmu. Ada kabut gelap menutup. Nah, nanti setiap hari doanya ini ya, selama 1 minggu ya. Apa, Pak? Doa, darah Yesus hancurkan kutuk. Oh iya, Pak. Darah Yesus buka masa depan, ya. Iya, Pak. Ini kelihatannya apa? Baru stres putus ya? Iya. Ingat, ada kabut gelap yang menutup. Oh. Doanya itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Lanjut, Thomas. Oke. Lanjut sekarang kepada Sylvia Hingwi. Silakan, satu pertanyaan Ibu Sylvia. Ini tahu enggak, Thomas? Enggak tahu, Pak. Ini dari Mami Deborah. Hingwi ini adalah papahnya Silvina ya? Iya. Ini adalah murid terbaik saya. Oh. Murid apa nih, Pak? Murid sekolah atau? Pokoknya sama saya sudah 20 tahun. Wow, dahsyat. Jadi Hingwi ini adalah murid terbaiknya saya. Kenapa terbaiknya saya? Karena dia sudah meninggal. Oh. Iya. Kenapa? Saya katakan itu terbaik karena sudah dibuktikan kesetiaannya. Wow. Kesetiaan itu dilihat bukan dari pertengahan, tapi dari akhir. Sampai akhir ya. Makanya jangan kagum sama orang kalau dia belum mati. Iya. Nah, saya kagum sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mati. Dan bangkit hari yang ketiga dan naik ke surga. Ya. Artinya sudah dibuktikan, betul? Betul. Nah, kawan saya Hingwi ini, murid saya terbaik ini, jadi dia ini saya lihat perjalanan hidupnya setia sama Tuhan dan keluarga. Dahsyat. Oke, lanjut mau tanya apa, Silvina? Pak, kalau 40 hari itu apa masih di dunia? Sudah tidak ada. Oh, kok sering ada mimpi-mimpi itu apa ya, Pak? Itu hanya karena rindu aja. Oh, iya. Yang jelas, Hingwi, kawan saya yang terbaik ini, murid saya yang terbaik ini, sudah ada di Firdaus. Oh, iya. Nanti saya ceritakan nanti. Terima kasih ya, Karena Pak. gini, tak beritahu, ini saksinya adiknya Silvina, Hansen. Iya, Hansen. Pada waktu saya doakan tempat kandang ayamnya Hansen, waktu itu ngomong-ngomong sama saya, Pak Daud, saya gimana? Hengwi, nanti kau dipanggil Tuhan, angka kamu angka hoki, ya bilang gitu. Iya. Oh ya benar Pak Daud. Iyalah. Pak Daud udah ngomong duluan ya. Saya udah ngomong duluan sama Hansen. Iya. Waktu di kandang ayam itu. Dan apa yang terjadi? Meninggalkan ini umur 69. Iya. Sebulan kemudian ya Pak ya. Tapi semua angka itu semua tidak ada pengaruh, Thomas. Iya. Waktu itu saya hanya bercanda aja. Karena apa? Saya mau ngomong sama si Hengwi, engkau meninggal. Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu.
Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Amsal pasal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya,
maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan.